Engkaulah Allah kasih-Nya, memancarkan segenap cintanya, beri kami semangat untuk melayani. Selamat jumpa saudara-saudara dalam Renungan Harian Vincenzian. Teks liturgi dari kitab suci dapat saudara ikuti dalam video di bawah ini. Nah, saudara-saudara, kalau masih ingat ya, di dalam kita membuka perayaan malam Paskah dengan Madah Paskah. Ya. Madah Paskah. Ya, biasanya dinyanyikan ya, lalu bersaut-sautan dengan umat dan kur. Nah, salah satu di Madah Paskah itu dikatakan dosa yang menguntungkan. Loh, kok dosa kok menguntungkan? Ya. Dikatakan di situ karena berkat dosa itu kita menerima Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang terkasih, masih dalam menyongsong Paskah itu, hari ini kita mau merenungkan mengenai tema ini. Di dalam bacaan pertama kita melihat, kita membaca bagaimana umat Israel lagi-lagi memberontak terhadap Tuhan dan Musa. Karena mereka mau hidup enak, karena mereka mau menikmati dunia ini. Itulah yang membuat mereka tidak tahan ya, mengembara di padang gurun. Padahal mereka mengembara sebetulnya juga karena dosa mereka. Ya. Nah, tapi ya mereka tidak tahan di padang gurun dan karena itu seringkali mereka memberontak. Nah, dikatakan dalam bacaan pertama Tuhan akhirnya jengkel, marah ya, dan mengirim ular-ular. Kita tahu ular itu lambang dosa, ya. Dosa asal itu diawali ya oleh bujukan ular, ya. Itu sebuah gambaran, sebuah simbol dosa, ya. Jadi mereka yang mau menikmati dunia ini, mereka dipagut ular-ular dosa itu dan mati. Dan bukankah seringkali juga demikian dengan hidup kita? Kalau kita mau enak-enak saja, kita mengikuti kesenangan dan hawa nafsu kita, kita tidak peduli pada orang lain, kita tidak peduli apakah orang lain itu dirugikan, bahkan celaka karena keinginan kita. Itulah dosa-dosa kita. Dan ya, sebetulnya kalau kita mau hidup seperti itu, maka kita ini juga dipagut oleh ular dosa. Ular dosa yang sebetulnya berasal dari ya keinginan-keinginan kita sendiri. Ya. Nah, setelah mereka itu dipagut, ya banyak yang mati, lalu mereka berseru-seru kepada Tuhan lewat Musa. Berseru supaya diampuni, ditolong, ya, karena mereka sudah berdosa. Ya. Dan Tuhan menyuruh Musa untuk membuat ular tembaga, dan siapa saja yang memandang ular itu, walaupun sudah mati, dia akan hidup. Ya, kita tidak perlu mempersoalkan, mosok mati bisa melihat ular. Ya, mati di sini juga adalah mati dalam dosa. Ya. Saudara-saudara, ini adalah gambaran juga dari Tuhan Yesus. Ular tembaga itu yang ditinggikan. Ya. Di dalam Injil hari ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita seperti halnya umat Israel itu bertobat tatkala melihat dia ditinggikan. Dan kita tahu Yesus ditinggikan bukan di atas singgasana, tetapi di atas kayu salib.
dan mati ya disalib supaya kita juga mau mati terhadap dosa. Setiap kali kita memandang salib, bukan hanya memandang tapi juga membuat tanda salib, kita harus sadar kita menyalibkan dosa-dosa kita. Yang sengatnya itu adalah maut. Kita tidak mau mati, kita mau selalu hidup. Salib Tuhan adalah salib kehidupan. Kehidupan baru. Kehidupan yang tidak menuruti ego kita. Kehidupan yang tidak menuruti nafsu kita. Kita hidup seperti Tuhan Yesus, berkenan kepada Allah. Sekaligus juga salib itu adalah lambang kesediaan untuk berkorban. Berkorban sehabis-habisnya. Kita murid-murid Tuhan Yesus, pengikut Tuhan Yesus yang ditandai dengan salib sejak pembaptisan kita, dan setiap hari kita menandai diri kita dengan salib, diajak untuk hidup sebagaimana Tuhan sendiri. Selalu mau hidup, bertindak, berlaku hal yang berkenan kepada Allah Bapa kita, yaitu mengasihi dan peduli kepada saudara-saudari kita. Kita tidak mau lagi hidup dari cinta diri, kita mau hidup untuk mengasihi, rela berkorban, rela mati raga untuk kebahagiaan sesama. Selamat mengikuti salib Tuhan yang menyembuhkan dan menghidupkan.